Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan. Taib, kita masih di mukammilatut tawabi. Ya, mukammilat yang bentuknya adalah tawabi. Mansubat sudah, majrurat sudah, sekarang tawabi. Dan tawabi itu ada 4. Ya, na'at, kemudian ma'tuf, taukid, dan badal. Sekarang kita ambil taukid. Ya, sebelumnya sudah kita ambil ma'tuf, sekarang kita masuk ke bab taukid. At-taukidu nau'an. Taukid itu ada 2 macam, lafziyun wa ma'nawiyun. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan taukid? Taukid atau takkid, artinya sama ya. Taukid kadang juga disebut takkid, itu artinya penegasan. Ya. Taukid itu artinya penegasan. Ya. Penekanan atau penegasan ya. Bisa juga kita katakan penekanan. Jadi, kalau kita ingin meyakinkan seseorang, maka di situ kita gunakan lafaz-lafaz taukid atau uslub taukid. Dan taukid dalam bahasa Arab itu nau'an, ada 2 macam, lafziyun wa ma'nawiyun. Yang berbentuk lafaz, yang berbentuk maknawi. Ya, lafaz itu artinya bisa kita lihat tulisannya, tertulis dia dan antum mengulang-ulangnya. Ya, apa maksudnya mengulang-ulang? Kita lihat contohnya sekarang. Fat-taukidul lafzi, taukid lafzi, yang dimaksud dengan taukid lafzi adalah yakunu bitikraril lafzil murad taukiduhu, yaitu dengan kita mengulang lafaz yang ingin kita tegaskan. Ya, jadi lafaz apapun, kata apapun yang ingin kita tekankan, itu yang kita ulang. Ya, misalkan antum teriak minta tolong, ya, cukup nggak minta tolong itu hanya sekali? Misalkan ada antum dibegal atau dirampok, misalkan, waliyadzubillah, contoh ya, maka tentu antum tidak teriak hanya sekali, ya, berkali-kali antum teriak. Fungsi teriak berkali-kali itu apa? Taukid itu, ya, penegasan, ya, agar orang-orang mau menolong, ya, mendengar teriakan antum. Nah, begitulah dalam berbicara. Di sini as-sailu, as-sailu, telah datang as-sail, as-sail banjir, ya, ya, banjir begitu. Kalau antum teriak hanya sekali banjir, nggak ada yang dengar, orang masih enak tidur begitu. Tapi kalau antum teriak berulang-ulang, ditakkid berulang-ulang, maka orang akan apa namanya, akan sadar begitu. Kalau antum ngomong sekali doang banjir, ya orang nganggapnya bahwasanya itu bukan sesuatu yang perlu untuk diperhatikan, ya, sesuatu yang tidak terlalu penting. Nah, tapi kalau antum ulang berkali-kali, itu namanya sudah ditakkid, sudah ditegaskan, sudah ditekankan. Jadi tinggal diulang lafaz apapun itu ya, kata apapun. Jadi taukid lafzi itu bisa bebas kata apapun. Dan dia ya, karena taukid ini kan termasuk tawabi ya, dia mengikuti. Maka kalau antum menggunakan taukid, lafaz pengulangan itu harus sama harokatnya. As-sailu. Ya, kalau antum mengatakan sailu, maka yang diulang juga harus sailu, jangan dirubah menjadi as-saila. Ya, kalau antum mengatakan ra'aitus saila, berarti di sini antum ulang as-saila gitu ya. As-sailu, as-sailu. Ya, harus sama dia. Boleh nggak ulang lebih dari sekali? Boleh, ya, bebas, nggak ada batasan. Contoh yang kedua, takharrajat syadinu. Syadin ini nama orang, ya. Syadin seorang perempuan, takharrajat lulus, ya. Jadi saking besarnya berita ini, berita kelulusan ini ditunggu-tunggu, ya. Maka apa namanya, dia diberitahukan kabar gembira tersebut, ya, dengan taukid. Takharrajat, diulang-ulang kata yang ingin ditegaskan, itu kata takharrajat, artinya lulus. Syadin lulus begitu. Lulus gitu. Diulang-ulang kata lulusnya, karena itu intinya, ya. Misalkan keluarga di rumah sedang menunggu kabar nih, lulus apa enggak nih si Syadin ini, maka dikasih tahu takharrajat gitu. Ya, lulus atau sudah menjadi alumni, itu maksud kata takharraja ya. Takharrajat itu antum lulus dari suatu institut perguruan tinggi, dari sekolah, itu namanya takharraja. Kemudian taukid yang kedua, kalau taukid lafzi gampang insyaallah ya, tinggal diulang-ulang saja, selesai. Copy paste gitu. Nah, yang enggak repot itu taukid maknawi. Yakunu bisa ba'ati alfazin. Taukid maknawi itu menggunakan 7 kata. Jadi katanya nggak sembarangan, ya. Ada kata-kata tertentu yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, dan jumlahnya ada 7. Yang pertama an-nafsu wal ain. Ini artinya sama ya. An-nafsu wal ain.
An-nafsu artinya jiwa, dirinya. Ain di sini bukan mata ya. Ain itu artinya zat, fisik antum. Misalkan kita katakan jaa ainu Muhammad. Bukan artinya datang matanya Muhammad, bukan. Fisiknya Muhammad datang, ya. Dianya datang begitu. Itu namanya penegasan. Kalau antum mengatakan jaa Muhammad benar, tapi kalau antum mengatakan jaa ainu Muhammad itu lebih tegas lagi. Muhammad benar-benar datang, itu artinya. Itu juga kata an-nafsu. Jaa Muhammad nafsuhu, ya. Itu namanya penegasan di situ. Jadi nafsu dan ain artinya sama. Untuk mufrad ya, untuk satu orang. Ya, hanya boleh untuk satu orang kalau an-nafsu dan al-ain. Jaa Muhammad nafsuhu, jaa Muhammad ainuhu, gitu ya. Kalau jaa al-muslimuna nafsuhu nggak boleh, ya. Dia untuk satu orang. Kemudian kila wa kilta. Kila wa kilta ini untuk dua orang, artinya dua, musanna ini ya. Ini musanna. Kita katakan jaa at-talibani kilahuma. Ya, kila mudzakkar, kilta muannas. Kilahuma dan kiltahuma, ya. Kila dan kilta. Jadi ini nanti bisa di i'rab musanna nanti. Ini namanya mulhaq bi jam'i, mulhaq bil musanna. Jadi misalkan contohnya kila ini jaa at-talibani kilahuma, ya. Telah datang dua orang santri, ya. Benar-benar telah datang dua orang santri, ya. Benar-benar mereka berdua yang datang, bukan hanya satu. Ini kalau bendanya ada dua, yang tadi bendanya hanya satu, orangnya hanya satu. Sekarang bagaimana kalau orang yang ingin kita takkid itu banyak? Maka kita gunakan tiga kata ini. Kullu, jami'un, wa ajma'. Ya, rekan kita katakan ja'at tullabu kulluhum. Kulluhum, semua mereka. Jami'uhum, ajma'uhum, ya. Nah, kita katakan ajma'in dalam Al-Qur'an ya, ajma'in, ya. Karena dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim dia. Jadi ajma'ina sama ajma'una. Gitu ya. Jadi kalau orangnya lebih dari 2, 3 dan seterusnya, maka kita gunakan kullu, jami' dan ajma'. Misalkan antum ingin mengatakan saya membaca buku itu semuanya. Ya, bukunya ada banyak, maka kita gunakan kullu atau jami' atau ajma', boleh pilih yang manapun. Contohnya sekarang kita lihat satu persatu, mulai dari an-nafsu dan al-ain. Najaha ma'nun nafsuhu. Ma'an nama orang ya, benar-benar lulus. Jadi jangan diartikan perkataan nanti ya. Ma'an lulus jiwanya. Nafsu memang artinya jiwa. Ya, tapi itu di konteks yang lain. Ini konteks takkid ini, ya. Untuk harus paham di sini nahunya. Maka antum katakan ma'an benar-benar telah lulus. Dari mana dapat kata benar-benar itu? Dari nafsuhu ini, takkid ini. Nafsu ini takkid. Nah, karena nafsu, kenapa sekarang nafsu? Kenapa enggak nafsa atau nafsi? Ya, karena dia tawabi kepada yang marfu, ma'nun marfu kan, maka dia marfu juga. Kalau di sini ma'nan, maka nafsahu, begitu ya. Ingat, nafsuhu itu tawabi, ya, taukid itu tawabi, maka dia mengikuti, ya, maka dia mengikuti harokatnya. Kalau dia mengikuti yang dhamma, maka dia dhamma. Kalau dia mengikuti yang marfu, maka dia marfu dan seterusnya. Contoh yang lain, wa akramtu ma'nan nafsahu. Nah, ini contoh yang mansub ya. Ma'nan, mansub, makanya nafsa di sini, nafsahu. Kalau hu-nya sendiri itu sebagai ini ya, dhamir muttasil fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian contoh yang jar, salamtu ala ma'nin nafsihi. Nafsi di sini karena dia kembalinya ke ma'nin. Ya, kembalinya ke ma'nin. Kalau untuk baca nafsuhu, berarti kembalinya ke ana. Kalau ana yang marfu di sini ya, berarti artinya saya benar-benar mengucapkan salam kepada ma'an. Ya. Taib. Wa akrimit taliba nafsahu. Akrimit taliba nafsahu. Sungguh muliakanlah santri itu, murid itu, talib itu. Nah, di sini mansub dia karena at-taliba mansub. Wa talibaini kilaihima. Ya, talibaini kilaihima, ya, muliakanlah seorang santri itu, benar-benar engkau muliakan seorang santri dan dua orang santri. Talibaini musanna kan, maka musanna pakai yang ini, kila dan kilta. Kila mudzakkar, kilta muannats. Di sini talibaini mudzakkar, berarti gunakan kila dan dia menjadinya kilaihima. Kenapa kilai? Ya,
Karena dia musanna. Musanna itu mansub dengan ya. Kenapa dia mansub? Karena at-talibaini mansub. Kenapa at-talibaini mansub? Karena dia adalah maf'ulun bih, ya. Akrimit taliba, ya, ma'tub kepada maf'ulun bih. Ma'tub kepada maf'ulun bih, ya mansub gitu. Jelas ya? Ya, jadi kila atau kilai. Kila itu ketika marfu, kilai ketika mansub dan majrur. Jadi dia seperti musanna i'rabnya. Kila, kilai, kilta, kiltai. Gitu ya. Kemudian wattullaba kullahum ajma'ina. Ini satu kalimat ya, akrimit taliban nafsahu wat talibaini kilaihima wattullaba kullahum ajma'ina. Nah, di sini kenapa kulla? Ya, karena tulab jama', maka pakai ini ya, pakai yang 3 kata ini di sini pakai kulla. Kulla, kenapa enggak kullu? Karena at-tullaba mansub. Kenapa at-tullaba mansub? Karena dia ma'tub kepada at-taliba. Taliba sebagai maf'ulun bi, mansub. Kemudian ajma'ina, taukid itu ditambah lagi. Kulluhum boleh, tambahkan ajma'in lagi boleh. Jadi 2 taukidnya di sini. Jadi 2 taukid dalam satu kalimat itu tidak masalah. Di sini ajma'ina, ya, di sini posisinya mansub. Dari kata ajma'u ya, ajma'u bisa menjadi ajma'una atau ajma'ina. Dia sama dengan jamak mudzakkar salim. Ini namanya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. I'rabnya sama dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Di sini dia mansub. Ya, karena kulla kan mansub, dia ikut mansub juga. Ya, maka dia di sini mansub dengan ya. Seperti jamak mudzakkar salim. Baik, insyaallah jelas ya. Nah, jadi dihafalkan 3 kelompok ini, totalnya ada 7, 2 dan 3 ya. 4 tambah 3 7. Jadi ini dah dia disebut dengan lafaz taukid maknawi. Apa ada lafaz yang lain? Ada lafaz yang lain, tapi ini adalah lafaz yang paling masyhur, paling sering ya, kita pakai, maka dihafalkan yang ini dulu. Baik. Allah taala alam, insyaallah kita lanjutkan di at-tawabi selanjutnya, yang terakhir yaitu al-badal. Di kesempatan selanjutnya insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.